Jadi yang tadi ada yang menanyakan di mana kami parkir kelompok, di mana kalau jalan dilebari kemana rumah kami kenapa halus. Karena makanya semuanya dalam tahap integrasi ini semua stakeholder, bukan akhirnya semua mengampun gawian itu berimbay bergawi di badan kita, baik itu dari Perkim, baik itu dari PU, baik itu dari BLA, baik itu dari PDAM, baik itu dari pertanahan, itu semuanya berimbay bergawi di sini. Menggawi itu berimbay dan kita semua yang mengawasinya. Jadi tidak ada dan sedikit pun dari pemerintah itu untuk mengambil atau meniadakan hak-hak warga masyarakat negara. Ulun jaminannya. Nah, yang abang tadi ya, insya Allah, Bang, ulun murah ulun yang pertama berhadapan kalau sampai pada dasarnya adalah membaiki lingkungan rumah dari rumahnya sampai lingkungan itu yang dibaiki. Kayak ibu tadi Jalan Mangkuraya akan dilebarkan. Nanti kan karena permasalahan wisata sekarang itu wadah parkir, yang parkir hibah itu siapa geram? Orang yang berkunjung, orang yang berwisata. Mau kita pindah ke ujung sana, ditukari lapangan bola yang dulu, wadah untuk khusus wadah parkir, kan kalau mengganggu lagi. Artinya lingkungan tetap lingkungan kita, lingkungan yang baik, tertata, yang ramah, tidak ada lagi sampah di bawah rumah, karena ada dikelola sama-sama. Jadi ini nih jangan ada pandangan lagi gawi dia bonikam situ. Aja gawi dia bonikam. Kami menontonnya kada. Ini gawian kita bimbay untuk apa? Untuk kita yang sekarang dan anak cucu kita ke depannya. Kalau sampai untuk masuk ke Taman Nasional Subangau, kalau rebutan kita ada dari Pulang Pisau dan Katingan, kamu sampai terlewat atau berpindah gerbang untuk ke Taman Nasional ini, pindah ke ke wadah yang lain, kita kehilangan momen lagi. Hilang momen itu ini. Kita melihat bahwa ini efek dari dana-dana lagi intiknya. Itu kan sudah satu itu efek dari wisata. Pasti duit. Karena bujur kata pepatah itu duit tidak dibawa mati, tapi bila kalau berduit terasa anak mati. Nah itu yang ada, artinya ada peluang untuk apa? Dengan dibukanya gerbang Subangau itu masuk ke sana turis-turis, anak cucu kan ada jarak. Kalau kamu pemandangan, buahnya itu kena keramput, menang 2-3 hari kena langsung sikat buahnya ada. Makanya ini adalah sosialisasi awal. Posko pengaduan, informasi segala apa ada di kelurahan. Kenapa Bapak Sibini Juwana menunggu dan menjelaskan dan menjawab. Jadi ulun berharap momen ini jangan sampai kita lewatkan. Dari sekian banyak peserta yang hendak umpat dan mendapatkan dak integrasi ini, saingan kita di Palangkaraya ini ada di Bandung seberang. Tapi rasanya tim penilai itu sudah jatuh hati karena tidak bisa dipisahkan. Salah satu taman nasional yang paling dekat dengan ibu kota provinsi ya di wadah kita sini, Tanjung Puting jauh, masuk ke hutan susup-susup baru sampai. Kalau di Kereng Megirai sambil santainya bermotor sore-sore sampai ke sini, kalau berwisata artinya tidak jauh dan terjangkau. Parak dengan bendara. Nah, yang kita siapkan itu apa kenanya? Kalau sudah rame, kita jangan ketinggalan jukung. Timbul masukan orang dari luar, menukar tanah kita, tang dibangun mereka, guest house segala apa, bubuhannya nomor penyewaan rumah, penyewaan apa nah. Perumahan kita itu ditata, lingkungan kita yang berparak dengan lingkungan wisata itu menjadi wadah wisata juga.
Artinya kalau Bu hanya hendak menyewa rumah Bu Hantian, silakan. Kalau sudah misalkan Bu Hantian berpasti sebulannya itu ada berapa pemikiran, bayangan, khayalan. Nah ini Bang jawaban terwujudnya. Sekarang tahun 2021 penentuannya, 2022 actionnya dengan syarat Bu Hantian mau menerima program ini dulu. Namun dari WND kata Pak MK, biar dia salah dia maju-maju, karena kata-kata namanya tertinggal, sugih kesorangan juga. Ego sektoral tolong kita simpan dulu. Ampun tuh kenal tanah, ampun tuh halus. Membayar, nanti apa lagi rasanya ya. Kalau boleh dalam bayar dulu, andai kata ulun di sini alhamdulillah, tapi alhamdulillah ada juga. Tapi itu alhamdulillah ada satu. Kalau pun ini tahanan kurangnya, karena ini lokasi di situ. Kalau membangun, nah ini tolong dijadikan catatan juga untuk sebagai awal kebaikannya atau melakukan ataupun hilangkan hati. Ini perlu diperhatikan. Nah, misalnya seperti ibu Didi kan, nah sudah dia sudah membuatkan kotak untuk rumah dan nah ini perlu jadi catatan kita juga ke depannya. Nah seperti punya Pak Ismail itu kan yang namanya Andi itu kan sudah punya apa? Nah, setelahnya adanya juga sudah punya saudara. Nah, terus semuanya memang sudah ada yang namanya integrasi ini nanti bikin kotak semua nanti ngikutin. Nah, kalau kita tahu itu, nah, dan proses kami kembali kepada warga masyarakat intinya sosialisasi ini hari ini yang dicari itu kesepakatan kita bersama apa kita ingin menerima atau tidak, itu aja intinya. Nah kalau saya untuk selaku RT kita bicara sama Pak RT tapi tidak dikumpul di mana di Tribun yang santai sambil kita mendalami misalnya contoh tanah bagaimana hak tubuh bagaimana gitu. Nah kalau ini kan sudah forum pakai waktu, jadi nanti kita akan komunikasi terus dengan bagian sama juga nanti setelah foto kita berdiri di kelurahan bisa bagian datang kalau siapa misalnya kami tempat ke sini saya bisa datang ke sana. Nah nanti kita bicara apa itu dari hati ke hati lah sebenarnya bagaimana supaya program ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan apa yang diinginkan oleh Wantian. Jadi sama-sama kita wakilkan kita sama jalan kalau hanya dari pemerintah saja ya, atau dari Wantian saja kan. Jadi kita harus bareng-bareng sama-sama juga ya. Baik, ada lagi pemerintah dari sini ke arah sana. Nah, jadi akses salah satu tempat ini mereka tuh membangun pusat studi gambut dan orang hutan di Taman Nasional Sebangau. Mereka akses daratnya tidak ada, yang ada cuma jalur sungai. Akhirnya naiknya lewat sini. Nah, jadi di terusnya kurang lebih nanti dari Taman Nasional Sebangau ada membangun semacam pusat apa namanya penelitian. Jadi para peneliti nanti ada bisa nginap di sana dia. Ada dibikinkan semacam proses atau hotel-hotel. Nanti juga ada fasilitas-fasilitas lain yang ada di Taman Nasional Sebangau. Ini juga misalnya ada semacam restoran di sana di dalam, kemudian ada semacam pendopo tempat pertemuan, ada juga rumah makan, kemudian ada klinik kesehatan, musola juga ada. Nah, kemudian ada guest house. Ini guest house ini nanti buat para peneliti entah di luar negeri kita dari mana datang ke Taman Nasional Sebangau menginapnya di situ. Gitu. Nah, keinginan pihak Taman Nasional Sebangau begitu dari atas kalau kita naik pesawat gitu ada berbentuk huruf S yang nyala di malam hari. Coba terus Bu. Nah ini nanti dia menyala seperti itu kalau malam hari kalau untuk Taman Nasional Sebangau. Nah maksud kita adalah gini, ke situ tuh nggak ada akses daratnya Bu, yang adanya akses sungai. Kemana lagi kalau nggak ke sini? Coba kita bayangkan kemarin waktu Ratu Belanda mau ke sini, kan semua lewat sini.
Nah nantinya dermaganya kita tata kembali, polanya seperti apa, kan meningkatkan ekonomi masyarakat juga Bu. Kalau orang-orang mau ke sana naik pelotoknya ke sana 9 kilo, terus ada nanti pihak wisatawan juga pengen ke sana lewat sini. Jadi kita terintegrasi dengan Taman Nasional Sebangau. Bonusnya kata Pak Lurah tadi itu, intinya kami menata rumah, jalan, septic tank, sampah, air minum dan lain-lain, tapi dapat bonus kita itu karena satu-satunya Taman Nasional Sebangau yang akses terdekat dengan bandara cuma di sini. Dan Taman Nasional juga berjanji akan menghubungkan yang proyek rencana mereka ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maki. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin tanyakan masalah pribadi. Ini kan rumah saya kan di pinggir di Jalan Mangkoraya, kan beton. Tadi kan kata Bapak katanya nanti kan nggak pasti tinggal di situ, dipindah. Itu kan gimana kan? Nanti kan anuan gitu nah. Masalahnya kan ini kan penataan, apakah Atau kayak Pak permanen lah. Baik, yang seperti saya sampaikan tadi Pak, jadi nanti kan kita akan membuat suatu perencanaan lagi nih Pak. Kita bisa ulang nih perencanaannya nanti di mana lokasi pemukimannya, karena nggak semua tempat ini nanti akan jadi pemukiman. Jadi nanti di mana daerah yang bisa kita tinggali. Kalau misalkan tempat Bapak nanti masuk dalam lokasi yang memang untuk pemukiman, ya mungkin Bapak kembali lagi ke situ. Tapi kalau ada tempat-tempat yang mungkin misalkan nanti bukan di daerah pemukiman, nanti akan kita tata, nanti kita keluarkan dari situ, kita tempatkan di mana. Yang masih di area sini juga Pak, bukan ditempatkan itu keluar dari Kereng Begire sini enggak, tapi di daerah sini juga, tapi nanti di mana akan kita tata lagi di situ. Nah seperti itu. Tapi kalau rumahnya di sana, nah nanti misalkan Bapak Ibu sudah ada sertifikat di situ, mungkin nanti akan difasilitasi juga di lokasi yang baru, nanti akan difasilitasi juga masalah alas saknya lagi. Misalkan Bapak nanti di situ dapat sertifikat atau seperti. Yang pasti yang membuat saya yakin dan percaya karena ada jaminan dari Pak Lurah juga, dan kita juga menjamin itu. Artinya apabila ada yang merugikan Bapak Ibu sekalian, maka Pak Lurah yang akan duluan untuk mengeksekusi. Bukan mengeksekusi siapa-siapa gitu, mengeksekusi dalam arti membentengi hak-hak keperdataan Bapak Ibu sekalian. Jadi percayakan dengan Pak Lurah dan percayakan sama kami. Artinya nanti setelah ini pun kami secara partisipatif akan datang ke Bapak Ibu sekalian seperti yang dari awal kita sampaikan. Ini hanya formula awal untuk pengusulan kita supaya kita tidak kalah dengan panut seberang gitu maksudnya. Supaya kalau mau menata di sini misalnya program ini didukung, berarti kita kalahkan panut seberang. Tapi kalau misalnya nggak didukung, berarti panut seberang yang menang. Nah ini yang kita inginkan gitu. Sementara keunggulan di sini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi maksudnya kita apa yang disampaikan oleh Pak Kadis terkini dengan tim teknis juga teman-teman dari Bapeda, dari Pak Lurah, intinya Bapak Ibu tadi sudah beberapa kali disampaikan ini adalah tahap awal. Artinya kalau Bapak Ibu tidak mendukung, artinya tadi juga disampaikan oleh Pak Adi ada di pantai seberang. Akan tetapi satu hal yang mungkin jadi pertimbangan kita yang disampaikan tadi adalah di depan kita itu ada Taman Nasional Sebangau, itu peluangnya sangat besar. Kita jangan pikirkan kita yang sekarang, tapi pikirkanlah generasi kita yang ke depan, anak cucu kita. Sekarang mungkin kayak saya, Bapak Ibu, berapa tahun depan mungkin masih biar utuh higit pembelung begitu kalau bahasa Dayak. Kalau tadi bisa ngomong bahasa Dayak banyak. Menpai pembelung utuh. Sapa aku dia, tapi mari kita pikirkan generasi kita berikutnya, anak cucu kita. Ini peluang yang sangat bagus. Percuma juga bapak-bapak dan semua yang sudah berjuang selama ini. Kalau misalnya bapak ibu tidak setuju ya percuma juga. Kalau kata orang Banjar ampihan, bahasa Dayak, terai kita kereta minta betiru, kami jangkut betiru, awang je mengolah yang punya toko kue kebuaru berjalan Asari atau
Video sebentar.